Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iwan Siswanto, kelas 08 malam, semester 7, mata kuliah pengembangan diri. Di sini saya akan menceritakan kisah inspirasi. Kisah ini diabadikan oleh At-Tanuhi dalam Al-Faraj Ba'da Asy-Syidah. Fadil bin Iyadz berkata, seorang laki-laki bercerita kepadaku. Seorang laki-laki keluar dari rumahnya dengan membawa kain, lalu ia menjual seharga 1 dirham. Uang itu akan dimanfaatkan untuk membeli tepung roti. Dalam perjalanan untuk membeli roti, ia bertemu dengan 2 orang yang sedang berkelahi. Masing-masing menjambak kepala kawannya. "Apa yang terjadi?" tanya lelaki itu. Ada yang menjawab, "Mereka bertengkar untuk memperebutkan uang 1 dirham." Laki-laki itu kemudian memberikan uang 1 dirham hasil dari penjualan kain kepada kedua orang yang berkelahi itu. Kini ia tidak memiliki uang lagi. Ketika ia kembali ke rumah, laki itu menemui istrinya, menceritakan apa yang sedang terjadi. Istrinya mengumpulkan barang-barang yang bisa dijual. Setelah terkumpul, laki-laki itu kembali ke pasar untuk menjualnya. Barang-barang yang dibawanya itu sudah tampak kusam. Di dalam perjalanan, ia bertemu dengan seorang laki-laki yang menjual seekor ikan yang tampak sedikit busuk. Si penjual itu berkata, "Maukah engkau menjual barang-barangmu dengan ikan yang sudah agak membusuk ini?" Lelaki itu pun tidak keberatan. Ia kembali ikan dengan barang-barangnya. Ia membeli ikan dengan barang-barangnya. Lalu ia pulang. Setelah pulang membawa ikan tersebut, ia berkata kepada istrinya, "Bersihkan ikan ini. Kita sudah sangat lapar." Sang istri pun segera membersihkan ikan dan mengeluarkan yang ada di dalam perut ikan tersebut. Subhanallah, ia mendapatkan sebuah batu mutiara dan di dalam perut ikan. Sang istri pun berkata, "Suamiku, aku mendapati sebuah benda kecil dari dalam perut ikan. Besarnya lebih kecil dari telur ayam. Bentuknya seperti telur merpati. Mana benda itu? Biar aku lihat." Laki-laki itu kemudian memeriksa benda yang diberikan istrinya. Ia nyaris saja pingsan melihatnya. "Kukira ini adalah batu permata." Ia berkata kepada sang istri, "Tahukah engkau berapa harganya?" tanya istrinya. "Tidak, aku kenal orang yang bisa menaksir harganya." Kemudian laki-laki itu mengambil batu permata, lalu ia menemui sahabat karibnya, si pemilik toko permata. Setelah mengucapkan salam dan sahabatnya menjawab salamnya, ia duduk di samping sahabatnya, lalu menceritakan kisah permata itu. "Tolong, taksir berapa harganya?" Sahabat laki itu mengamati batu permata itu dengan teliti. "Aku mau membelinya dengan 40.000 dirham. Jika kamu mau, aku akan berikan uang itu sekarang. Tetapi, jika ingin harga lebih, engkau bisa menjualnya kepada si fulan. Ia bisa memberi harga yang lebih baik." Laki-laki itu kemudian pergi menemui pedagang permata yang ditunjukkan sahabatnya. Sesampainya di sana, si pedagang mengamati batu permata itu. Ia kagum melihat benda di hadapannya. "Kutaksir harganya 80.000 dirham."
Namun, jika ingin harga lebih, maka engkau bisa menemui pedagang permata si Fulan. Kukira harga ditawarkannya lebih baik. Lelaki itu pun membawa permata kepada pedagang yang lain itu. Sesampainya di sana, si pedagang mengatakan, kutaksir harganya 120.000 dirham. Kukira tidak ada orang lain yang sanggup menghargainya lebih. Baiklah, kata si lelaki itu. Lalu permata itu ditimbang, dan si pedagang memberinya 12 kantong. Di setiap kantong berisi 10.000 dirham. Setelah itu, si lelaki pulang ke rumahnya. Setiba di rumahnya, di depan pintu rumahnya ada seorang pengemis yang sedang menunggu. Lelaki tersebut menceritakan kisahnya. Demikian kisahku. Masuklah. Dia menyuruh pengemis itu masuk ke rumah. Lalu si pengemis masuk ke rumah. Lelaki tersebut berkata, ambillah separuh uang ini. Si pengemis mengambil 6 kantong, lalu pergi dari rumah tersebut. Namun, belum lama lagi, ia jauh melangkah, ia kembali lagi. Lalu berkata, aku bukanlah orang miskin. Aku hanya diutuskan oleh Rabbmu Allah yang telah mengganti 1 dirham yang engkau berikan dengan 20 qirats. Ini dia yang ia berikan kepadamu 1 qirats darinya. Engkau bisa mengumpulkan 19 qirat. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah teman-teman, dari cerita ini kita bisa ambil hikmah dan manfaatnya, bahwa memberi sesama, terutama di sini bersabar dalam mencari rezeki, dan tak lupa pula kita bersyukur, selalu berhusnuzon kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah. Orang yang memberi hartanya di jalan Allah, ia mustahil akan miskin. Malahan ia bisa bertambah kaya. Allah akan menggantinya dengan berlipat-lipat kali ganda, atau berlipat-lipat ganda ya. Itu udah janji Allah, dan kita akan terlepas dari hutang dan riba. Bagaimana dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 245 yang artinya, siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak, dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Allah akan melipat gandakan harta yang telah kita beri, walaupun kita dalam keadaan susah. Bisa, jika ada sedikit harta, bisalah kita memberi untuk melapangkan rezeki kita. Allah akan ganti. Allah bukan cuma menggantikannya dengan harta saja, bahkan Allah akan bahkan Allah akan menambahkan karunia-Nya yang tidak bisa disebut secara spesifik,
dengan apa bentuknya. Tidak bisa disebutkan dengan secara spesifik. Dengan apapun bentuknya. Allah bisa ganti dengan bentuk kesehatan, diberi keselamatan, diberi ketenangan, diberi kesenangan, diberi kehormatan dan kemuliaan, bahkan keluarga dan seterusnya. Di antara karunia Allah yang lain. Itulah bagaimana kita bisa mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda dengan memberi, membantu, dan infak dalam terang menderang maupun dalam sembunyi-sembunyi. Marilah teman-teman, di sini kita belajar dari cerita ini. Hikmah yang kita ambil ialah bagaimanapun susah kita, sedikitlah kita membantu membantu orang-orang yang susah. Agar kita dipermudahkan dalam segala urusan kita. Jika kita tidak mampu membantu dengan jenis harta, maka bantulah dengan tenaga. Jika kita tidak mampu membantu dengan tenaga, setidaknya kita membantu dengan doa. Di sini saya mengajak teman-teman untuk sedikit mengubah pola pikir untuk saya pribadi, dan mengajak teman-teman kita tidak hanya memikirkan keuntungan di dunia saja, bahkan kita pikirkan juga di akhirat, karena dunia itu fana dan akhirat itu kekal. Ibaratkan kita bekerja, suatu saat nanti kita akan bekerja, ya. Bekerja terus per bulan kita akan menerima gaji. Setidaknya sebulan sekali lah kita sisihkan gaji kita untuk membantu orang-orang yang kesusahan, atau membantu ke tempat panti asuhan, atau orang-orang yang susah, ya. Biar harta yang kita dapat dari kerja tersebut berkah, dan Allah akan melipat gandakannya. Marilah kita memberi, saling membantu harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kebenaran datangnya dari Allah, dan kesalahan datangnya dari saya sendiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukurlah, bersabarlah, berbahagia.